lost in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. Ini obrolan yang gua rasakan agak penting karena memang ini bisa menjadi salah paham kalau tidak kita clearkan secara jelas gitu ya. Bukan masalah besar sih, cuman kadang ini gua tergelitik sama komentar-komentar atau DM atau apa ya itu DM komentar gitu ya, terus orang ketemu orang ngobrol gitu ya, gua agak tergelitik dan gua nggak berani buat ngasih tahu yang bener di situ karena takutnya orang itu tersinggung gitu. Jadi gini bro, kita bahas soal speedometer di Honda Sonic 150R. Yang perlu kita tahu dulu nih, Honda Sonic itu sama seperti Satria F. Dia sensornya ada di gear depan. Jadi tempatnya tuh dia di dekat gear depan. Nah, sensor itu dia melacak putaran gear depan sehingga dia bisa menemukan dengan hitung-hitungannya dia, kalibrasinya dia, si sensor itu dia menghitung kecepatan si motor. Apakah speedometer yang ada di Honda Sonic itu akurat? Pertama itu, ketika sama-sama standar semua, apakah akurat? Gini bro, tidak ada satupun kendaraan di Indonesia yang speedometernya bener-bener akurat. Itu hal-hal yang harus kalian paham. Mau motor, mobil, semua sama. Speedometernya nggak ada yang akurat, selalu lebih tinggi ketimbang aslinya. Ketika dia lari 90 km per jam, maka di speedometer kemungkinan akan menunjuk angka yang lebih dari itu, 100, 110. Kenapa seperti itu? Itu sengaja dibuat pabrikan supaya memberikan warning kepada pengendara supaya tidak terlalu ngebut sebenarnya. Itu wajar, dan setiap pabrikan punya jarak spare perbedaan speedometer yang berbeda-beda. Satu. Jadi kalau ditanya apakah akurat, tidak ada satupun yang akurat. Speedometer, gue berani jamin, tidak ada satupun speedometer di Indonesia yang diberikan pabrikan itu akurat. Karena semuanya pasti dilebihkan oleh pabrikannya, menjaga supaya kita nggak terlalu ngebut di jalanan. Itu hal yang wajar dan menurut gue itu adalah hal yang baik dilakukan oleh pabrikan seperti itu. Gitu. Nah, terus timbul pertanyaan, ketika dia sensornya itu Honda Sonic ya, kita bahas Honda Sonic, ketika sensornya itu ada di gear depan, dia membaca putaran gear depan. Lalu kalau kita ganti gear belakang aja, kita ganti gear depannya nggak usah diganti, tetap sama ukurannya, belakangnya aja kita ganti, berubah nggak speedometernya kira-kira? Berubah bro. Karena semakin besar gear yang kita ganti di belakang, maka putaran rantai akan semakin cepat. Karena gearnya besar, jadi putaran dia itu lebih cepat, diameternya lebih besar, jadi putarannya lebih cepat. Itu membuat si sensor membacanya juga seolah-olah motor kita lebih cepat dari yang seharusnya. Ketika gear belakang kita kecilkan ke ukuran yang lebih kecil dari standarnya, maka sensor akan membaca gear ini motor akan berjalan lebih lambat dari seharusnya. Karena sensornya ditanamkan di dekat gear depan dan membaca putaran gear depan untuk Honda Sonic. Beda sama motor-motor zaman dulu tuh, kalau lo tau motor-motor bebek zaman dulu, dia ada kabel sensor yang itu di pelek. Jadi dia membaca putaran si pelek. Nah itu kalau yang orang dulu tuh yang motor bebek mungkin masih tahu tuh sensor speedometernya ada di pelek. Nah itu mau ganti gear apapun nggak pengaruh karena yang dilihat adalah putaran si ban, si pelek gitu. Nah makanya gua sekarang motor Sonic gua lagi pakai gear belakang 40, gear depannya 15.
Itu gue lagi meracik, pengen tahu sebenarnya, lagi bukan pengen meracik sih, lagi pengen tahu aja kira-kira kalau pakai gear kecil tuh apa kelebihan apa kekurangannya. Nah, otomatis yang terbaca oleh speedometer di motor Sonic gua itu lebih lambat dari seharusnya, dari normalnya. Jadi harusnya mungkin gua lari 130-an, itu terbaca 120, 110 gitu. Dan itu wajar karena gua juga belum tahu apakah si sensor yang ada di Sonic itu, sensor speednya itu bisa dikalibrasi ulang, itu gua nggak ngerti, dan gua nggak pengen gitu loh. Gua nggak pengen, ya udah biarin aja gitu. Itu bukan patokan buat gua. Nah, sekarang akan timbul pertanyaan, lalu untuk mengukur speed yang sebenarnya dari motor apapun ya, motor apapun, pakai apa bang? Kalau gua gampangnya, gua selalu merekam gua lagi reading itu pakai GoPro. Di GoPro itu ada GPS-nya. Nah, GPS itulah yang menjadi alat buat si GoPro untuk menentukan kecepatan. Gitu, bro. Nah, apakah GPS itu akurat atau lebih akurat sensor motor? Keakuratan GPS itu berkali-kali lipat daripada speedometer yang ada di motor. Makanya orang pembalap yang ada di kelas-kelas pembalap resmi itu menggunakan sensor GPS untuk menentukan speed dari motor. Mereka nggak main pakai sensor yang ada di motor, tapi pakai GPS itu. Nah, keakuratannya bisa dibilang hampir mendekati 100%, walaupun memang kadang ya ada error sedikit, tapi nyaris lah sama. Itu gampangnya kalau kita mau mendeteksi kecepatan motor Sonic kita. Nah, kalau gue nggak punya GoPro, terus gimana bang? Gue bukan orang yang bisa beli barang gampang, gue harus nabung segala macam. Ada satu sebenarnya aplikasi yang gue tahu itu bisa mendeteksi kecepatan motor kita secara gampang. Itu aplikasinya ada di handphone smartphone kalian. Kalian searching Ulysses speedometer. Nah, kalian bisa searching di Play Store, atau kalau kalian mau versi mod silahkan, gue nggak melarang kalian pakai versi mod, silahkan aja, bebas. Yang penting itu bisa dipakai. Nah, Ulysses ini sama konsepnya dengan yang dilakukan oleh GoPro. Dia mendeteksi by GPS. Syaratnya kalian harus bisa connect ke GPS HP-nya. Kalau kalian nggak bisa connect ke GPS, maka percuma, dia terpaket jatuhnya gitu. Nah, itulah sebenarnya pembuktian dari speed motor kalian yang paling akurat adalah pakai GoPro atau pakai Ulysses speedometer tadi. Makanya gue suka tergelitik orang yang ngomong, motor Sonic gue udah 6 tahun larinya masih 150 km per jam. Gitu. Banyak banget yang ngomong begitu. Motor gue udah 10 tahun Sonic gue larinya masih 200 km per jam. Itu banyak banget komen kayak gitu ke gue. Dan gue nggak gue tanggepin dengan serius ya. Maksudnya at least mungkin mereka nggak tahu apa yang harus mereka lihat gitu. Jadi itu bro, kalau kalian mau melihat kecepatan motor Sonic kalian secara sebenar-benarnya, pakai GoPro atau pakai Ulysses speedometer tadi. Jangan percaya sama speedometer Sonic kalian, apalagi kalau kalian sudah ganti gear di motor kalian. Oke, gue dari Vloggy Motovlog. See you!